Bab 69, tidak ada jalan keluar. Andreas menoleh dan dengan nada tegas mengingatkan, jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Namun, Emma mengabaikannya. Dia melangkah maju dengan percaya diri dan berteriak kepada kerumunan, minggir. Tanpa ada perintah jelas, kerumunan itu dengan sendirinya membuka jalan untuknya. Saat berdiri di depan Andreas, Emma mengembalikan rokok yang dipegang Andreas sambil menirukan nada bicaranya yang tegas. Andreas, dengarkan aku baik-baik. Aku, Emma, bukan seperti perempuan lain yang pernah kamu kenal. Kamu menyuruhku diam di belakang dan hanya menonton. Kenapa? Karena kamu yang membuat aturan. Dan satu lagi, kalau ada bahaya, kamu maju sendiri dan menyuruhku diam di belakang. Kamu pikir aku ini apa? Memang aku bukan laki-laki, tapi jangan pernah meremehkan perempuan. Kami sama mampunya seperti laki-laki. Andreas menjepit rokoknya kembali di antara bibir. Jadi, apa yang kamu mau? Emma mendongakkan dagunya dengan percaya diri. Tidak banyak. Aku tidak memintamu untuk mundur. Tapi kalau kamu bersikeras menghadapi ini sendirian, baiklah, aku akan berdiri di sisimu. Dan kalau sesuatu terjadi padamu hari ini, meskipun masalah ini selesai, apa bedanya? Kamu pikir aku akan merasa tenang? Jadi, berhentilah mencoba menjadi pahlawan. Itu mungkin berhasil dengan perempuan lain, tapi tidak denganku. Membiarkan seorang laki-laki memikul semua bebanku. Itu bukan aku. Sebelum Andreas sempat merespons, Emma melangkah setengah langkah lebih dekat, berdiri sejajar dengannya, dan menegaskan, jangan coba membujukku. Kalau kita hidup bersama. Kalau mati, kita mati bersama. Setidaknya, selama 3 bulan ke depan, aku tidak akan meninggalkanmu. Kata-kata Emma menggema, membuat kerumunan terdiam. Dia menyapu pandangan tajam ke arah mereka sambil berkata, dengar baik-baik. Aku, Emma, bukan orang sembarangan di Alverton. Aku adalah wakil presiden grup Golding, seorang pengusaha muda yang sukses, dan warga negara yang taat hukum yang membayar pajak puluhan juta setiap tahun. Donasi yang aku lakukan saja mencapai jutaan setiap tahun. Aku sudah menelepon polisi dan mengirim video kalian yang memblokir jalan ke pengacaraku. Kalau kalian berani menyentuhku, mungkin Sander tidak akan terkena dampaknya, tapi kalian semua di sini pasti tidak akan lolos. Tidak peduli seberapa kuat Sander, dia tidak bisa mengendalikan segalanya. Memblokir jalan, merampok, dan berkelahi di tempat umum. Kalian pikir Alverton ini tidak punya hukum? Kerumunan terlihat ragu-ragu, terintimidasi oleh keberanian Emma. Ditambah lagi, Andreas jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Situasi pun menjadi buntu. Pria dengan bekas luka itu tampak ragu, tetapi akhirnya mencibir, Andreas, kamu itu laki-laki. Kenapa kamu bersembunyi di balik seorang perempuan? Apa itu keterampilanmu? Meski kamu berhasil hari ini, bagaimana dengan besok? Kamu mungkin bisa menghindar sekali, tapi tidak selamanya. Apa kamu berniat terus bersembunyi di belakang dia? Bagaimana kalau kita kompromi saja? Aku tidak akan mempersulitmu, dan kamu juga tidak mempersulitku. Jika kamu ikut dengan kami hari ini, aku akan memastikan Nona Emma tidak disentuh, dan aku sendiri yang akan mengantarnya pulang dengan selamat. Bagaimana? Aku tahu kamu kuat, Andreas. Mungkin kami tidak bisa menghentikanmu kalau kamu benar-benar ingin pergi. Tapi bahkan harimau pun punya waktu untuk lengah. Apa kamu pikir keberuntungan akan selalu berpihak padamu? Andreas, dengan rokok di bibirnya, bertanya, kalau aku ikut denganmu, masalahnya selesai. Pria dengan bekas luka itu mengangguk. Benar. Datanglah bersama kami, bicaralah dengan Tuan Muda Sander, dan semua ini bisa diselesaikan secara damai. Setidaknya, Nona Emma tidak akan terlibat. Khawatir Andreas tidak menerima usulnya, pria itu menambahkan,
bahkan orang jahat tahu untuk tidak melibatkan keluarga. Kamu pasti mengerti prinsip itu. Andreas mengangguk, menjatuhkan puntung rokok ke tanah, menginjaknya, lalu melangkah maju. Ekspresi Emma berubah khawatir. Dia buru-buru meraih lengannya. Andreas memberi isyarat agar dia tetap tenang, lalu berjalan sendirian hingga jarak setengah meter dari pria itu sebelum berhenti. Ikut denganmu, pergi ke tempat Sander, dan menyelesaikannya dengan damai. Kamu pikir aku bodoh? Sambil bicara, Andreas meraih kerah pria itu dan menariknya mendekat. Gerakan kasar ini membuat situasi yang sudah tegang semakin panas. Sebelum anak buah pria itu bereaksi, dia dengan cepat mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Jangan bergerak. Setelah menenangkan mereka, dia bertanya dengan nada keras, Andreas, sebenarnya apa yang kamu mau? Andreas mendekatkan wajahnya. Tidak banyak. Awalnya, aku ingin memberi Sander pelajaran. Tapi hari ini, kalian beruntung. Aku sedang tidak ingin dia melihat darah. Pria itu mencibir. Andreas, berhenti berpura-pura. Kalau kamu berniat membawa Nona Emma pergi, kamu pikir kamu bisa keluar dari sini? Andreas mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria itu. Setiap tamparan lebih keras dari sebelumnya. Bagaimana kalau kita buktikan? Keheningan yang tegang menyelimuti situasi. Aksi yang hampir seperti ejekan ini membuat darah Emma mendidih. Pada saat itu, keangkuhan dan keberanian Andreas mencapai puncaknya, seolah dia berjalan di atas tali tipis tanpa meninggalkan jalan keluar. Namun, tepat saat itu, cahaya lampu terlihat dari kejauhan. Satu persatu mobil mendekat, lampu-lampu mereka membentuk barisan panjang yang tak terputus. Semua adalah taksi berpelat kuning dengan lampu darurat menyala, menciptakan pemandangan seperti naga api yang berkelok. Dalam waktu singkat, suara mesin yang bergemuruh semakin dekat. Sebuah taksi berpelat kuning berhenti pertama kali. Tak lama kemudian, deretan taksi lainnya tiba, sepenuhnya memblokir jalan. Bab 70, Ikatan Persahabatan. Suara pintu mobil yang dibanting keras menggema seperti dentuman genderang perang. Seorang pria keluar pertama kali dari mobil, diikuti oleh sekelompok sopir taksi yang berjalan di belakangnya. Beberapa di antaranya membawa kunci pas, yang lainnya memegang dongkrak, dan ada juga seorang yang menggenggam rantai sepanjang setengah meter. Saat mereka maju, terdengar suara lantang, berani menyentuh temanku. Coba saja dan lihat apa yang terjadi. Pria yang berbicara itu tinggi besar, dengan kulit gelap, wajah kotak, dan alis tebal yang lurus. Begitu dia berteriak, lebih dari 20 orang segera maju, memblokir jalan dan mengepung tempat kejadian. Di garis depan, ada seorang gadis yang mengenakan topi baseball dan sarung tangan lateks yang sudah bernoda minyak. Tidak tampak takut akan masalah, dia mendorong orang-orang di sekitarnya dan berjalan maju. Salah satu preman berteriak marah, "Bajingan! Kau bosan hidup atau kau buta?" Gadis itu, dengan sifatnya yang keras, mendorong dada pria tersebut dan membalas, "Ulangi sekali lagi, berani. Aku akan bunuh kau hari ini." Kedua belah pihak saling menantang, saling dorong, hampir meledak menjadi perkelahian besar. Merasa situasi semakin genting, pria berbekas luka itu ragu. Tidak ingin memperburuk keadaan, dia mundur selangkah dan mengejek, "Baiklah, Andreas. Kau punya nyali. Mari kita lihat sampai kapan itu bertahan." Sambil berbicara, mereka berbalik dan mulai pergi. Saat kelompok itu berbalik untuk pergi, seorang pria berwatak panas yang membawa parang mulai berteriak, "Apa yang kalian lihat? Sudah bosan hidup, sekumpulan sopir taksi kampret. Kami tidak ingin repot dengan kalian, tapi kalau kami membuat kalian masuk rumah sakit, siapa yang akan menanggung keluarga kalian? Pergi kalian semua. Kalau tidak, kami akan hancurkan mobil kalian." Pria dengan bekas luka itu segera menyadari bahwa keadaan akan semakin buruk.
Sopir taksi yang sebenarnya bekerja keras untuk keluarga mereka. Melihat situasi seperti ini, mereka biasanya akan menghindari masalah, bukan terjun langsung ke dalamnya. Benar saja, gadis itu melangkah maju dan memberi tendangan cepat yang membuat pria itu terhuyung mundur. Ayo, hancurkan saja. Siapa yang tidak mau, dia pengecut. Dengan kata-katanya sebagai sinyal, seseorang pun bergerak. Pria itu, yang terkejut, menatap gadis itu dan mengangguk. Baiklah, hari ini kalian lebih banyak. Aku akan biarkan. Sambil berbicara, kelompoknya dengan canggung menyelinap melalui kerumunan dan mulai pergi. Begitu badai tampaknya reda, suara dalam Andreas menggema melalui area itu, "Tunggu. Apa aku bilang kalian bisa pergi?" Mendengar kata-kata Andreas, gadis itu maju untuk menghalangi jalan keluar mereka. Dalam suasana tegang itu, pria berbekas luka itu menoleh kembali dan menatap Andreas. "Apa sekarang, Andreas? Apa yang kau inginkan?" Andreas perlahan mendekat dan memfokuskan pandangannya pada pria berbekas luka itu. "Kembali dan katakan kepada Sander untuk mundur sementara dia masih bisa." Sander mungkin keras, tapi aku juga bukan orang yang bisa dipermainkan. Jika dia benar-benar ingin bermain, itu tidak masalah. Tapi ada satu hal. Dia lebih baik tidak mengganggu Emma, dan dia lebih baik menjauh dari keluargaku. Itu batasanku. Selama dia tidak melampaui batas itu, aku akan bermain dengannya, tidak peduli sebesar apa taruhannya. Tapi jika dia melewati garis itu, aku akan membuatnya menyesal. Sampaikan pesanku. Jika dia tidak menuruti, itu urusannya. Tapi jika satu kata saja hilang, atau jika kamu mengarangnya, lain kali aku akan ambil salah satu kakimu. Tanpa menunggu jawaban, Andreas berbalik ke Emma. "Kamu punya uang tunai?" Emma ragu sejenak, lalu mengeluarkan tumpukan uang dari tasnya dan memberikannya kepada Andreas tanpa berkata apa-apa. Andreas menimbang uang itu, mengambil sebagian, dan menyodorkannya ke tangan pria berbekas luka itu. "Tidak peduli apa penyebab kejadian hari ini, orang-orangku yang melukai orang-orangmu. Uang ini untuk biaya medis. Kalau kamu ingin membalas, datang cariku kapan saja. Aku akan menunggu." Itu kode yang kita pegang. Kemudian, dia berbalik ke preman yang tadi berbicara keras dan mengancam. Akan menghancurkan mobil. Alis Andreas terangkat perlahan. Mau menghancurkan mata pencaharian orang lain. Anak-anak zaman sekarang tidak tahu harga diri, ya. Dengan itu, Andreas maju dan memberi tendangan tajam ke perut pria itu, meraih tangannya dan memutarnya dengan kekuatan besar. Suara krak yang tajam terdengar, diikuti dengan teriakan kesakitan dari preman itu. Dia jatuh berlutut dalam posisi yang tidak wajar. Tanpa menoleh, Andreas menatap pria berbekas luka itu. "Dengarkan baik-baik. Aku yang mengatur pertemuan ini, jadi kalau ada masalah, datanglah padaku. Tapi jika bahkan satu baut hilang dari mobil-mobil ini malam ini belum selesai. Kamu pemimpin mereka, jadi aku tidak akan menyalahkan mereka. Aku akan langsung mendatangimu. Mengerti?" Sebelum pria berbekas luka itu bisa merespons, Andreas memutar tangan preman itu lagi. Jeritan pria itu terdengar seperti babi yang disembelih, dan keringat dingin mengucur dari wajahnya. Ketakutan oleh tatapan tajam Andreas, pria berbekas luka itu menelan ludah dan terbata-bata. "Mengerti? Mengerti." Andreas melepaskan preman itu. "Bawa orang-orangmu dan pergi dari sini." Begitu pria berbekas luka itu dan gengnya melarikan diri dengan kacau, keributan akhirnya mereda. Kerumunan yang tersisa dengan cepat bubar, meninggalkan hanya 2 taksi yang datang pertama kali. Dalam sekejap, area itu pun sepi. Andreas berjalan kembali ke Emma dan mengembalikan sisa uang yang ada. "Anggap saja 200 juta itu pinjaman darimu. Aku akan bayar nanti." Sebelum Emma bisa merespons, Andreas berbalik dan pergi.
Seorang pria mendekat dengan tangan terbuka dan memberi pelukan erat pada Andreas, matanya memerah. 5 tahun. Akhirnya kamu kembali. Terkesan dengan emosi, Andreas hampir berkata sesuatu ketika pria itu melepaskannya dan memberi isyarat ke belakang dengan matanya. Andreas tahu dia tidak bisa menghindari orang itu, jadi dia menyiapkan diri dan memaksakan senyum. Kamu sudah tumbuh jadi wanita muda yang cantik. Aku hampir tidak mengenalimu, tapi temperamenmu tidak berubah sama sekali. Sebelum dia selesai berbicara, gadis itu melompat maju dengan berani, merangkulnya dan menciumnya dengan penuh gairah di bibir. Emma, yang tadi hendak melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih, terdiam melihat pemandangan itu. Rasanya seperti ada benda tajam yang menusuk matanya. Dipenuhi dengan perasaan yang rumit, dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah lain. Bersambung.